Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, kita minta tuntunan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang indah Engkau sudah berikan kami pada hari ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini untuk menjamah setiap hati umat-umat-Mu yang di rumah Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melawat umat-umat-Mu yang di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Bahkan mujizat demi mujizat kami boleh alami di setiap rumah tangga kami Tuhan, yang setia beribadah secara online di rumah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, shalom saudara. Saya percaya saudara mengikuti ibadah online kali ini tetap dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Dimanapun saudara berada, kapanpun waktunya, tetap berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kali ini, kita menyiapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih.
Saudara, siap memuji muliakan Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, katakan luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita menaikkan pujian ini denganmu Tuhan. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, karena Tuhanlah yang pegang setiap kehidupan kita. Sepenuh jiwaku, ku
kita mau perkatakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan sebuah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami perlu Engkau untuk memimpin setiap langkah kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami mau jalani, Engkau beserta kami. Sementara Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan kami, sebagai arahan, petunjuk jalan-Mu untuk kami bisa kuat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, yang menyiapkan hati kami. Haleluya. Pimpin langkahku dengan
jalan kita, Engkau tidak memimpin langkah kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sampai hari ini Bapa, kami boleh beribadah secara online. Itu semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan menegur kami, mengajari kami, membimbing kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Bapa yang baik. Pakai hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bila setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Bapa, benar-benar adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Semua kita dipercaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Karena hari ini sudah di bulan Desember, jadi saya akan mengucapkan Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui kisah Ayub. Babak demi babak sudah kita pelajari. Saat ini tema firman Tuhan dari kisah Ayub saya pilih adalah firman Tuhan adalah standar kebenaran. Kita belajar bahwa firman Tuhan adalah standar kebenaran. Saudara terkasih, saya akan bacakan dari Ayub 41 ayat 2 sampai 6 dulu. Dari beberapa versi agak berbeda. Jadi saya baca Ayub 41 ayat 2 sampai 6. Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ayat 3. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkap pakaian luarnya, baju jirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Ayat 5. Siapa dapat membuka pintu moncongnya, di sekeliling giginya ada kengerian. Kita mundur dari Ayub 40 ayat 20. Perikopnya lukisan tentang buaya. Satu ayat saja. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau menghimpit lidahnya dengan tali? Saudara terkasih, sebelumnya tadi saya sudah google juga. Buaya di sini bahasa aslinya adalah Lewiatan. Jadi kalau lihat di perikop-perikopnya tentang buaya di sini, ini adalah bisa dibilang mirip-mirip makhluk-makhluk mitologi, buaya, naga, kira-kira seperti itu. Kenapa Tuhan mengangkat lukisan tentang buaya ini? Saudara terkasih, sebelumnya Tuhan menantang Ayub sebab Ayub seperti membenarkan dirinya. Di Ayub 40 ayat 3. Apakah engkau hendak menidakkan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayub mulai membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mau mempersalahkan Tuhan. Jadi dari ayat ini kita akan belajar apa hak kita memprotes Tuhan. Saudara terkasih, hidup kadang atau seringkali tidak sesuai dengan harapan. Mungkin kita bisa melihat ada orang-orang jahat, orang yang pelit, suka menipu, tetapi hidupnya enak, berkecukupan. Sebaliknya juga kita bisa melihat ada orang yang baik, jujur, takut Tuhan, tetapi hidupnya sengsara. Itu adalah fakta-fakta di lapangan, saudaraku. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu dari kisah Ayub, yang dia adalah orang saleh, orang jujur, takut Tuhan. Sebelumnya dia adalah orang yang cukup kaya raya juga. Pada saat itu orang yang jujur, saleh, takut Tuhan sangatlah pantas diberkati Tuhan.
Itu ada di pikiran kita. Sampai saat ini juga kita berpikir seperti itu. Kalau ada orang yang baik, jujur, takut Tuhan, dia pantas diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, Ayub dengan segala kesalehannya itu, Tuhan izinkan dia mengalami jatuh miskin. Anak-anaknya mati, dia sakit tak kunjung sembuh. Teman-temannya menghakimi dia. Bahkan parahnya istrinya ikut-ikutan mengutuki dia. Dia boleh mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan itu, saudaraku. Apa yang bisa kita lakukan jika kita menjadi Ayub? Apakah kita komplain atau meninggalkan Tuhan? Sebagai manusia pada saat itu Ayub ada protes pada Tuhan, ya. Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi aku mengalami ini semua. Itulah Tuhan mengajarkan kita. Bahkan orang seperti Ayub aja mengalami sesuatu hal yang menyakitkan. Ayub kalau dia pakai pikiran manusia, logika manusia, standar kebenaran manusia, sangat pantas kalau dia protes secara manusiawi. Tetapi saat ini kita belajar, yang kita pakai adalah standar Tuhan, bukan standarnya manusia. Terhadap protes ini, makanya Tuhan menantang Ayub. Tuhan menganalogikan dari lukisan tentang buaya tadi. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau menghimpit lidahnya dengan tali? Artinya kira-kira buaya ditarik dengan kail. Sangat aneh kalau ada orang memancing buaya ditarik dengan kail. Bisa-bisa yang mancingnya itu akan dimakan. Kira-kira seperti itu kondisinya. Protes pada Tuhan sama seperti orang memancing buaya. Jadi kita memang tidak mengerti ada rencana Tuhan. Tetapi kalau kita percaya apa rencana Tuhan yang pasti baik, tentu kita tidak akan protes pada Tuhan. Sebagai manusia, kita bahkan Ayub bisa saja berpikir dengan standar kebenaran manusia, sehingga kita bisa jadi membenarkan diri kita. Bahkan Ayub melakukannya. Bahkan hari-hari ini juga banyak sekali anak-anak Tuhan membenarkan dirinya. Saya sudah melakukan ini, memberi ini, segala macam. Tetapi kenapa saya harus mengalami sesuatu yang menyakitkan? Itu standar kebenaran manusia. Di Ayub 40 ayat 3 tadi. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Sangat manusiawi sekali, saudaraku. Tetapi Tuhan menentang itu. Tuhan punya standar tersendiri. Saudara terkasih, standar kebenaran manusia itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan. Manusiawi ada kepentingannya. Kita merasa orang baik, seperti tadi, pasti dan harus diberkati. Atau orang yang diberkati karena ia adalah hidup dengan baik. Standar kita. Orang jahat pasti dapat musibah, seperti di sinetron-sinetron. Itu standar manusia. Yang jahat dapat musibah, orang baik dapat diberkati. Endingnya biasanya seperti itu. Itulah standar manusia. Saudaraku, ada kepentingan di balik semua itu. Ingin diberkati, hiduplah baik, jujur, takut Tuhan. Tetapi ingatlah saudara, Tuhan punya kebenaran dan itulah yang berlaku. Kalau kita pakai standar manusia, maka akan aneh atau tidak akan masuk akal kalau ada orang baik yang menderita seperti Ayub, atau ada orang jahat yang hidupnya enak. Akan aneh kita lihat itu kalau kita pakai standar manusia, tetapi itulah yang terjadi. Saudara terkasih, Tuhan mempertegas standar kebenarannya melalui Ayub 41. Saya bacakan 41. Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Atau dari awal, siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Itu standar kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Semuanya kepunyaan Tuhan, jadi Anda tidak berhak protes Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita itu baik. Tidak usah diprotes, rencananya pasti baik. Tuhan melukiskan tentang buaya tadi. Kembali ya, buaya.
Lewiatan. Orang mengail buaya, tentu yang mengail itu pasti akan dimakan. Supaya Ayub dan kita semua bisa belajar apa kata Tuhan. Saudara terkasih, dari Ayub 40 ayat 20, dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Kembali lagi kita belajar, dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Kita akan dimakan. Kalau ada orang yang mengail itu memancing buaya ditarik, tentu orangnya akan dimakan. Buaya itu akan marah. Saudara, mari kita belajar supaya kita tidak coba mengatur-atur Tuhan, supaya kita tidak sombong karena kita merasakan hal-hal yang baik. Dari Amsal 3 ayat 5 ada firman Tuhan yang berbicara pada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudaraku, kita harus pakai pengertian Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bukan pengertian kita sendiri. Ada satu contoh, saudaraku, saya ingat saya pernah baca suatu literal tulisan-tulisan tentang Batak, tentang formalin. Saya pernah baca bahwa dalam agama formalin itu hubungan manusia dengan Tuhannya adalah dasarnya saling hormat-menghormati atau saling membutuhkan. Jadi di situ ada kesombongan manusia. Makanya suatu saat ada seorang Datu Parmalim ini ingin menghentikan hujan yang turun pada suatu pesta atas permintaan si tuan rumah. Karena dia sedang berpesta, dia meminta supaya Datu ini, dukun ini menghentikan hujan. Disambuti oleh si Datu Parmalim ini, dia bilang dalam bahasa Bataknya, "Unang marsipaila kita molodang soudanon dan peleo kubeho." Kira-kira bahasa Indonesia ini, jangan engkau mempermalukan saya. Jika hujan ini tidak engkau hentikan, saya tidak akan lagi menyembah engkau. Jadi hubungan Tuhannya dengan dia itu sebatas seperti saling hormat-menghormati, saling membutuhkan. Ya, andanya ikuti permintaan saya akan hormati Anda. Kira-kira seperti itu. Sombong sekali. Kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak seperti itu. Kita tidak berhak memprotes Tuhan. Atau kalau saudara masih ingat beberapa bulan ke belakang, mungkin pada saat pilpres kemarin, kalau saudara masih ingat, ada juga seseorang yang membuat pernyataan pada saat kampanye pilpres yang dia bilang, jika si A tidak menang, kami khawatir tidak ada lagi yang menyembah engkau. Itu juga satu kesombongan versi manusia. Karena dia berpikir dengan kebenaran manusia ada kesombongan. Saudaraku, kita belajar dengan ini semua. Jangan pernah kita berpikir dengan standar kebenaran manusia. Kembali ingat Amsal 3 ayat 5 tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pakai pengertian Tuhan. Saudara, ini adalah bentuk kebenaran versi manusia. Ada kepentingannya, sangat aneh. Puji Tuhan, Tuhan kita punya standar kebenaran sendiri. Kita tidak perlu protes kepada Tuhan. Dia baik, rancangannya baik. Kita belajar dari Ayub. Pada akhirnya Ayub itu mengoreksi dirinya dan dia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik, maka akhirnya hidup Ayub juga dipulihkan Tuhan. Bahkan berlipat-lipat dari sebelumnya. Adakah saat ini saudara mengalami apa yang dialami Ayub? Percayalah saudaraku, jika Anda tetap mengikut Tuhan, tidak menolak Tuhan, pasti saudara juga akan dimenangkan seperti Ayub. Saya terinspirasi juga sebelum saya menyampaikan firman ini, saya Google, saya teringat pujian sekolah minggu dari zaman dulu yang lagunya mengikut Yesus adalah keputusanku, ku tak ingkar. Saudara terkasih, lagu ini terinspirasi dari kisah nyata. Setelah saya Google tadi, sekitar pada pertengahan abad ke-19 di timur laut India ada seorang atau satu keluarga Kristen yang baru percaya kepada Tuhan.
Dia ditekan oleh kepala suku dan orang-orang kampung supaya dia menolak Tuhan Yesus. Mereka paksa supaya dia meninggalkan Yesus. Tetapi dia berkata, mengikut Yesus dan keputusanku, ku tak ingkar. Anaknya dibunuh. Bagaimana? Apakah kau meninggalkan Yesusmu? Dia jawab lagi, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Istrinya dibunuh. Tetap dia bilang, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saudara terkasih, pada akhirnya dia memang dibunuh juga. Kita terinspirasi dari kisah ini. Lagu ini kalau zaman dulu sekolah minggu mungkin saya tidak tahu artinya, tapi saya baru tahu ternyata dia terinspirasi dari kisah ini. Dia dipenggal karena imannya kepada Yesus Kristus. Mungkin kisah Ayub hanya hartanya yang diambil, kalau dia nyawanya, tetapi dia tetap mengikut Yesus. Saya rindu menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hidup walau sendiri, tetap ku hidup walau sendiri, tetap ku hidup walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Dan Tuhan, ini lagu Tuhan sudah menjadi iman kami Bapa. Mengikut Engkau dan keputusan kami Tuhan, keputusan kami Bapa. Bukan keputusan orang tua kami, bukan keputusan istri atau pasangan kami Tuhan, tetapi ini keputusan kami secara pribadi Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu Tuhan, bahwa kami terus mengikuti Engkau. Kami tidak ingkar Tuhan, tidak ingkar Bapa, sampai akhir hayat kami terus mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, maka kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, supaya kita terus bisa berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau menanggapi kebenaran firman Tuhan ini. Kita menaikkan pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan kepada kami. Engkau yang mencukupkan segala kehidupan kami. Ya saudara, jangan lupa saudara siapkan persembahan saudara untuk kembalikan ke gereja, ke tempat rumah ibadah, baik itu perpuluhan, persembahan saudara, ucapan syukur, diakonia, untuk kembalikan ke tempat ibadah di GBK Presiden. Kita menaikkan pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya.
kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kebaikan, buat kemurahan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memasuki akhir tahun 2020 ini ya Bapa. Kami percaya semuanya karena cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan terlebih-lebih ibadah kami ya Bapa, ibadah kami secara online, kami percaya lewat pujian penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu ya Bapa. Bahkan firman yang sudah kami dengar, firman yang mengajar kami agar kami sama seperti Ayub yang boleh berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan atas kehidupannya Bapa. Berkati hamba-Mu Bapa Hans Hutapea, Tuhan pakai pelayanan hamba-Mu ini, biar ya Bapa Engkau pakai menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Apapun yang diambil pelayanan hamba-Mu ini, kami tahu ya Bapa Engkau senantiasa hadir dan melindungi kehidupannya. Berkati pekerjaannya, berkati usaha dan bisnisnya, keluarganya ya Bapa, istri dan kedua anaknya. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk Gembala kami di GBI Grand Resident. Engkau memberikan panjang sabar untuk boleh mengayomi kami seluruh umat-umat Tuhan di GBI Grand Resident. Apapun dan dimanapun hamba-Mu ini melayani, tanda-tanda heran Tuhan berikan atas hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan, Kau pakai Ibu Gembala kami menjadi tiang di dalam doa untuk menopang pelayanan daripada Bapak Gembala kami, menjadi ibu rohani kami untuk jemaat-jemaat GBI Grand Resident, bahkan menjadi istri yang setia untuk Bapak Gembala, bahkan ibu gembala untuk ibu, untuk seluruh anak-anak, bahkan nenek untuk cucunya Bapak. Kami serahkan keluarga besar mereka ke tangan Tuhan. Biar Bapak keluarga besar mereka semakin hari semakin luar biasa di hadapannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga mau berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko, bahkan seluruh wakilnya. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan dan pelayanan hamba-Mu ini. Biar Bapak Engkau pakai pelayanan hamba-Mu ini untuk bangsa-bangsa, khususnya Indonesia. Bahkan kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andi Markus, untuk Rayon 18. Kami tahu ya Bapak kerinduan hamba-Mu ini untuk memenangkan banyak jiwa, membuka banyak cabang di wilayah, khususnya Rayon 18, khususnya kota dan Kabupaten Bekasi. Engkau pakai pelayanan hamba-Mu ini, Tuhan pakai juga dimanapun hamba-Mu ini melayani ya Bapak. Biar tanda-tanda heran Tuhan berikan atas hidupnya. Bahkan kami juga mau berdoa untuk seluruh gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul yang kami pakai untuk melayani di wilayah kami sekalipun ya Bapak. Biar ya Bapak, kami tahu jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini ya Bapak. Baik WL, pemusik, Tuhan pakai ya Bapak. Biar Bapak pelayanan kami semakin hari semakin harum di depan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak melayani manusia, tetapi kami mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Bapak kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kerinduan kami untuk bangsa kami, biar Engkau pakai bangsa kami menjadi bangsa kesukaannya Allah. Biarlah bangsa kami menjadi biji matanya Allah. Tuhan pakai, biarlah Engkau jamah bangsa kami Bapak. Kedamaian terjadi untuk bangsa kami. Tuhan, kerinduan kami, Indonesia akan dipulihkan. Kalau saat ini bangsa kami sedang dilanda oleh krisis ekonomi ya Bapak, bahkan pandemi COVID-19 yang terjadi bangsa ini, kami tahu ya Bapak, biarlah setiap anak-anak Tuhan senantiasa berdoa, bahkan berseru kepadamu ya Bapak, agar pandemi di bangsa kami menjadi tenang dan diamlah. Karena kami tahu ya Bapak, bahwa pandemi akan segera sirna untuk bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan krisis ekonomi tidak akan terjadi, khususnya anak-anak Tuhan.
Tuhan, bahkan Indonesia, karena kami tahu berkat-berkat Tuhan akan tercurah untuk anak-anak Tuhan dan Indonesia, agar Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bahkan kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, bahkan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tuhan pakai pelayanan mereka untuk masyarakat bangsa kami Indonesia. Kami tahu setiap keputusan, setiap rapat yang mereka ambil sepenuhnya takut akan Tuhan. Bahkan pemerintahan kami sampai ke wilayah terkecil ya Bapak, RT dan RW, semuanya Tuhan pakai agar mereka senantiasa jujur dan takut akan Tuhan dalam pelayanan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan. Tuhan campur tangan, apapun yang menjadi hambatan, apapun yang menjadi rintangan, kami percaya jika kami mengangkat tangan kami tanda menyerah, Tuhan akan turun tangan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala usaha pekerjaan kami Tuhan proses, Tuhan beri keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga mau berdoa untuk umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini di rumah-rumah maupun dimanapun mereka ya Bapak, yang mengikuti ibadah kami ya Bapak. Kami percaya apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, ketika mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami tahu ya Bapak, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan akan menyelesaikan semua doa-doa mereka ya Bapak, karena kami tahu Allah menjadi sumber jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan kami mau berdoa setiap persembahan yang dikumpulkan oleh anak-anak Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa. Kami percaya ketika mereka memberi, mereka tidak akan menjadi kekurangan, tetapi kami percaya Tuhan akan menggantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang kaya raya. Terima kasih Bapa. Bahkan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri akan turun tangan memberkati kehidupan kami. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, buka hati saudara lebar-lebar. Angkat tangan dan saudara membayangkan tangan saudara sampai di surga. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang semakin indah, semakin mesra bersama dengan Allah Kudus turun atas kamu sekalian hari ini, dan akan senantiasa menyertai menuntun dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dan apapun yang engkau perbuat akan dituntunnya sehingga engkau akan berhasil. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang damai. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan, amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Katakan sekali lagi, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Haleluya, selamat hari Minggu, biarlah sukacita surgawi hadir dalam setiap rumah-rumah.
Tuhan Yesus memberkati.